Nelayan kecil. Bisakah kamu menggali selokan pembuangan itu lebih cepat? Kalau lambat, Jangan harap dapat sepeser pun. mengerti, Pak Wang, pasti selesai dalam 1 jam. Setiap hari cuma tahu memeras aku, mencari masalah denganku, sampai makan malam pun tidak diizinkan. Nanti kalau aku sudah kaya raya, aku buat kamu, kontraktor, untuk kerjain aku. Ah! Hancur. Sepertinya aku menemukan sesuatu. Aduh. Ini harus bagaimana ya? Begitu diguncang, kabel listriknya putus. Sebelum mulai gali, tukang listrik bilang, di bawah tanah ini nggak ada kabel yang tertanam. Kabel ini putus. Gimana cara nyambungnya? Ah! Apa yang terjadi? Tangan saya sepertinya bisa merasakan ada sesuatu di bawah tanah. Ah! Ah! Di kedalaman 50 cm bawah tanah, ada 2 cacing tanah yang menggemburkan tanah. Di kedalaman 80 cm ada 3 kepala besi tulangan. Di kedalaman 3 meter, uang kertas kuno dinasti Ming untuk pelayaran. 1 lembar uang 50 tael perak. Ah! Tanganku mengalami mutasi. Bisa menangkap dengan tepat tanpa kesalahan. Ada cacing tanah di bawah tanah. Kepala besi tulangan. Ada 1 uang perak kuno. Apakah ini ilusi? Tidak, ini bukan ilusi. Pasti ada sesuatu di bawah tanah. Tapi, bagaimana saya bisa mengeluarkan barang itu? Ya Tuhan, setelah tangan saya bermutasi, saya masih bisa mengambil barang dari jarak jauh. Sederhana, dari cap di uang perak ini seharusnya adalah tiket perak dari zaman kuno. Hanya saja aku tidak tahu berapa harganya jika dijual. Kalau ketiga ujung besi ini dijual, mungkin bisa dapat beberapa rupiah juga. Kalau dijual, mungkin bisa dapat beberapa rupiah. Sudah jam berapa ini? Masih saja bermalas-malasan. Sudah jam berapa ini? Masih bermalas-malasan. Para pekerja sebentar lagi akan datang untuk bekerja. Cepat gali untukku. Aduh, kau memutuskan kabelku. Wang Gong bilang saat menggali di sini. Teknisi listrik bilang tidak ada kabel yang dibeli. Juga bilang tidak ada apa-apa di bawah tanah. Jangan banyak menjelaskan padaku. Cepat kerjakan dulu. Gaji hari ini tetap dipotong. Hei, aku tidak mau kerja. Kalau kamu nggak mau kerja, Liu Yunfeng, jangan menyesal ya. Kamu cuma orang desa yang masuk kota, buruh kasar, tanpa pekerjaan ini. Di luar sana cuma bisa makan tanah. Sekarang aku dengan kedua tangan, bisa merasakan semua hal berharga. Ngapain lagi buka ekskavator? Lagi pula, dunia ini luas. Dengan kedua tangan yang ajaib ini, masih takut nggak bisa dapat uang banyak. Ah! Dadah ya. Nak, kamu berani ya? Aku taruhan besok kamu akan menangis minta aku. Lanjutkan mengoperasikan ekskavator. Ini, apa saja diterima, antik juga. Kalau begitu, uang kertas perak yang aku dapat, mungkin juga diterima ya. Masuk dulu tanya harganya. Kakak, kamu suka yang mana? Batu giok dan kaligrafi, juga porselen. Semua barang bagus. Bos, apakah kalian menerima surat perak? Surat perak? Dari dinasti mana? Bos, tolong lihat ini. Surat perak Daming Tonghang 50 liang. Ini asli. Bro, kamu mau jual berapa? Saya kurang paham soal harga di bidang ini. Bos, coba lihat berapa harga yang pantas. Barang ini sulit dapat harga tinggi. Paling cuma punya nilai koleksi. Saya lihat kamu orang jujur. Begini saja. Saya ambil 15.000. Kurang dari selembar uang kertas. Ternyata bisa terjual 15.000 ya. Ini sudah cukup. Ini uang hasil kerja keras saya 3 bulan mengoperasikan ekskavator. Kenapa merasa harganya terlalu rendah? Saya lihat di uang kertas ini cuma ada cap saja. Masih ada sedikit nilai koleksi. Begini saja. Saya paling bisa menambah 5.000 lagi untukmu. Jadi maksudnya, uang kertas ini saya beli seharga 20.000. Iya, tidak bisa lebih dari itu. Deal selesai.
Oke. Saudara kecil, ini kartu nama saya. Kalau nanti ada barang bagus lagi, bisa jual ke saya. Asalkan bukan barang ilegal. Toko saya terima apa saja. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak Mo. Aduh, rasanya menghitung uang itu benar-benar menyenangkan. Hari ini, ya, hanya mendapatkan 20.000 yuan. Setelah itu, bergantung pada tangan ini, untuk membeli barang di bawah tanah ini. Bukankah itu berarti bisa menghasilkan 100.000 sehari? Tidak. Lebih tepatnya, menghasilkan 1 juta sehari. Hahaha. Ah, Beruntung bangun pagi-pagi. Sekarang taman ini masih sepi. Pertama, gunakan kedua tangan untuk merasakannya. Apakah ada barang bagus di bawah tanah? Di kedalaman 30 cm ada Ultraman plastik. Di kedalaman 50 cm ada cangkir teh plastik yang sudah busuk. Di kedalaman 1 meter ada mobil mainan yang sudah busuk. 1 buah. Di area ini bawah tanah. Kenapa semuanya hanya sampah? Coba-coba di tempat lain. Coba di sini saja. Oh. Kenapa ini sakit banget? Di sini mungkin ada harta karun. Di kedalaman 5 meter, 2 koin besar, dibuat saat sarang besar. Ah, ternyata itu koin perunggu. No wonder ini panas sekali. Mengambil barang dari jarak jauh. Uang logam besar yang dihasilkan oleh serangga ini, sepertinya tidak tercatat dalam sejarah ya. Juga tidak tahu berapa nilainya. Hei. Aduh, olahraga pagi ini benar-benar menyegarkan ya. Ahahaha. Uang tembaga ini, kelihatannya seperti barang antik. Koin besar. Kakek, maaf. Koin tembaga yang ada di tanganmu itu milikku. HMPH, saudara kecil, 2 koin tembaga ini milikmu. Semua bisa membuatku terkesan. Ya, tidak masalah. Ya. Wow, ini benar-benar koin dari zaman Da Chong Tong Bao. Koin tembaga, haha. Kakek, kamu ahli, haha. Biasanya aku suka mengoleksi barang antik, dan aku juga cukup menguasai bidang ini. Seperti dinasti Da Chong ini, tidak tercatat dalam sejarah. Karena dinasti ini hanya berdiri selama 10 tahun, lalu runtuh. Namun, uang tembaga yang dibuat oleh dinasti ini memiliki nilai koleksi yang sangat tinggi. Adik kecil, apakah kamu tertarik menjualnya kepada saya? Ini tergantung pada harga yang Bapak berikan. Pekerjaan tadi malam, saya sangat puas. Nanti saya akan tanggung semuanya untukmu. Jangan panik. Aduh, Yang Mulia. Kenapa pagi-pagi ini tidak di lokasi kerja? Kenapa memeluk seorang wanita? Tahu nggak, kakak? Nak, kamu banyak bicara ya. Mencemarkan reputasiku. Cepat minta maaf padaku. Kak. Aku sudah tidak bekerja di bawahmu lagi. Apa kamu pura-pura nggak tahu? Sehari adalah bos. Seumur hidup tetap bos. Ini kamu tidak mengerti. Kakek tua, berapa harga yang kamu mau tawar untuk uang perunggu ini? 50.000 per koin. Jadi itu 2 koin perunggu. Totalnya 100.000. Bagus, bagus. Di tanah yang panas. Ternyata memang ada barang berharga. Ya, benar. 2 koin tembaga harganya 1 juta. Kalau kamu mau jual, bisa pakai uang tunai atau cek. Bukan. Ini apa sih? Bukankah itu cuma koin tembaga? Harganya cuma 1 juta. Hati-hati jangan sampai tertipu. Anak ini kemarin masih di lokasi kerjaku, mengoperasikan ekskavator untukku. Dia cuma orang kampung, hanya pekerja migran di kota saja. Mana mungkin punya uang tembaga bernilai jutaan. Jangan meremehkan orang kampung. Hitung 3 generasi ke atas. Kamu juga orang kampung. Duh, sialan. Kamu tua-tua kok nggak tahu untung rugi sih. Aku baik hati ngingetin kamu jangan sampai tertipu. Kamu malah ngajarin aku. Tahu tidak? Sekarang ada banyak koin tembaga kerajinan tangan. Tolong perhatikan cara bicaramu. Bagaimana bisa kamu memukul orang? Baiklah.
Baiklah, baiklah. Anggap saja saya tidak berkata apa-apa. Adik kecil, mau dijual? Saya jual. Baik. Uang sebesar 1 juta yuan sudah masuk ke kartu bank. Kalau nanti ada barang bagus lagi, tolong cari saya di Yiding Zhuang Yuan. Tidak masalah. Yiding Zhuang Yuan, bukankah itu tempat tinggal raja properti di Jiangcheng? Itu kan tempat tinggalnya. Apakah kakek ini? Haha. Ada apa nih? Xiao Feng, lihat, sekarang kamu punya 1 juta. Apakah kamu tertarik berinvestasi padaku? Haha. Berinvestasi padamu? Iya, berinvestasi membeli ekskavator. Kita kerjakan proyek bersama. Dan juga kakek yang tadi pergi itu. Kalau tebakan saya benar, harusnya properti di kota Jiang. Tidak tertarik. Hidup ini penuh liku-liku. Seperti bermimpi. Dalam sekejap saja, aku sudah mendapatkan 1 juta yuan. Tapi uang sebanyak itu masih kecil bagi aku. Karena ayahku sakit dan membutuhkan uang. Liu Yunfeng, aku sarankan agar kamu tidak perlu lagi mengobati penyakit ayahmu. Ini seperti lubang tanpa dasar. Selain itu, kamu sudah menunggak biaya rumah sakit. Selama 3 bulan, rumah sakit bilang kalau tidak segera bayar, akan memanggil dokter utama. Aku sudah mulai menghasilkan uang. Sekarang aku akan pergi ke rumah sakit untuk membayar. Ayah, tenang saja. Anakmu sekarang bisa menghasilkan uang besar. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Yuan Fang. 100.000 yang kamu pinjam sangat tepat waktu. Rumah sakit memutuskan untuk melanjutkan perawatan. Tapi aku sangat penasaran bagaimana kamu menghasilkan uang itu. 100.000, aku ingat. Kamu kan mengoperasikan alat berat di lokasi konstruksi. Dapat dari beli lotre, hahaha. Banyak faktor keberuntungan ya. Dokter Zhang, ayah saya harus pakai obat terbaik. Uang bukan masalah, saya bisa menghasilkan. Juga tolong, carikan beberapa perawat wanita untuk ayah saya, agar saat saya tidak ada, dia bisa dirawat dengan baik. Tenang saja, saya akan menghubungkan untukmu. Terima kasih, Dokter Zhang. Ngomong-ngomong, aku dengar, di luar negeri ada tim medis yang sangat terkenal. Dikatakan pernah menyembuhkan orang yang koma. Coba hubungi rumah sakit, ya, undang tim medis itu ke sini. Untuk merawat ayahku, memang ada tim medis seperti itu. Tapi memanggil mereka pasti butuh banyak biaya. Dan tidak selalu uang saja bisa memanggil mereka. Dan juga di rumah sakit kita, orang lain belum tentu memberi muka. 10 juta? 10 juta cukup nggak? 10 juta? Haha, tim medis itu, saat menyembuhkan pasien pertama yang koma, honor saja menghabiskan 1 miliar. Kamu tahu nggak, berapa besar dukungan keuangan yang dibutuhkan? 1 miliar? Ya, saya sekarang memiliki tangan yang bermutasi, yang bisa mendeteksi harta karun di bawah tanah. Bisa dibilang, saya sudah memiliki keunggulan bawaan untuk menghasilkan uang besar. 1 miliar seharusnya tidak sulit didapat. Zhang Zuzi, tolong bantu saya untuk menghubungi. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan uang. Baiklah, saya akan coba ya. Entah di bawah rumah sakit ini, ada barang berharga atau tidak. HMPH. Wah, dinginnya. Sepertinya juga ada barang bagus. Kamu. 50 cm di bawah tanah ada 3 kantong sampah. 2 meter di bawah tanah ada 10 tutup botol plastik. 10 meter di bawah tanah, di bawah tempat tidur keledai. Perunggu tempat zaman musim semi dan musim gugur. Pena ikan dari zaman Chungqiu. Ini pasti berharga berapa ya? Mengambil benda dari jarak jauh. Benar-benar pena yang bagus, tajam luar biasa. Harus cepat cari pemilik tinta cumi, biar dia lihat berapa nilainya. Tidak benar, semua barang sudah dikeluarkan. Fenomena aneh ini seharusnya menghilang saja. Mungkinkah ada barang bagus di bawah tanah? Jam es dari batu giok dan kaca. Perhiasan yang dikenakan oleh permaisuri dinasti Dafeng. Ternyata, kedinginan berasal dari benda ini yang memancarkan dingin. Mengambil benda dari jarak jauh. Wow!
Kenapa begitu dingin ya? Kalau dipegang di telapak tangan, masih terasa sedikit hangat, mengalir masuk ke dalam tubuh lewat telapak tangan. Rasanya seperti sensasi antara es dan api. Cepat pergi cari Bos Mo Yun. Wah, adik kecil datang. Sepertinya dapat barang bagus lagi. Bos Mo memang punya mata yang tajam. Aku memang dapat barang bagus. Tapi harus bilang dulu ya, aku tidak mau barang yang asal-usulnya tidak jelas. Tenang saja, saya jamin dengan nyawa saya sendiri. Asal-usulnya pasti resmi. Bos Mo, lihat ini. Ini adalah pena ikan buatan Master Ouyezi dengan sangat teliti. Ya, Bagus sekali, penglihatan yang tajam. konon pisau ini hilang ke luar negeri. Sama sekali tidak bisa ditemukan. Dari mana kamu dapat ini? Warisan keluarga. Adik kecil, kamu pikir aku akan percaya kalau kamu bilang begitu? Benar-benar warisan keluarga. Baiklah, tidak usah bahas itu lagi. Katakan saja, berapa harga yang kamu mau? Bos Mo, jujur saja, saya kurang paham soal harga barang antik ini. Ceritakan saja harga yang kamu inginkan. Lihat apakah cocok. Saya terima barangmu. Tentu harus ada bukti keuntungan. Selain itu, ini bukan satu-satunya belati. Kabar bilang itu dari Master Ouyezi. Dulu pernah membuat 7 buah. Jadi aku tawarkan 20.000 untuk ini. Apakah belati ini begitu murah? Lihat, ini dibuat dari perunggu, dan juga berasal dari zaman Chungqiu. Ini kamu tidak mengerti. Ya, bidang barang antik ini bukan berarti semakin tua semakin mahal. Tapi tergantung pada tingkat kelangkaannya dan spekulasi pasar terhadap barang itu. Seperti batu giok, orang yang menyukainya bisa membayar harga sangat tinggi. Kalau tidak suka, tidak ada nilainya sama sekali. Lalu ada emas. 10 tahun lalu cuma beberapa ratus rupiah per gram. Sekarang harganya sudah 1.000 per gram. Lihat itu. Ah, baiklah. Bos Mo, kamu memang paham bisnis. 20 juta, ya sudah, 20 juta saja. Oke, kamu mau transfer atau bayar tunai? Jangan buru-buru dulu. Aku masih punya satu barang berharga. Ingin minta Bos Mo lihat. Oh, adik kecil punya barang bagus juga. Baik, Lihat. es yang dingin ini sepertinya mengalirkan kehangatan ke dalam tubuhku. Ini gelang apa? Kenapa bisa begitu ajaib? Dilihat dari setiap butir manik ini, dari bahan pembuatannya, seharusnya ini adalah giok kaisar. Satu-satunya yang ada di dunia batu giok. Efeknya sangat baik. Untuk Bos Mo. Silakan beri harga. Saudara kecil ini, saya tidak bisa memberi harga. Kenapa? Jade Kaisar ini, bukankah banyak orang yang berebut di dunia batu giok? Apakah Bos Mo tidak tertarik dengan barang ini? Bukan aku tidak tertarik, tapi gelang tanganmu ini terlalu mahal nilainya. Dengan kemampuan keuanganku sendiri, aku takut tidak sanggup membelinya. Kalau hanya satu batu giok kerajaan, aku mungkin masih bisa menanggungnya. Tapi gelang tanganmu ini, ada lebih dari 10 batu giok kerajaan yang disatukan. Kamu harus tahu, hanya sebesar ini sebutir batu giok kaisar. Bapak dijual dengan harga tinggi di dunia batu mulia. Jadi, bagaimana saya menetapkan harga? Saya tidak mampu menetapkan harga. Kalau begitu, saya tidak akan bisa menjualnya. Sebenarnya ada satu cara lagi agar bisa terjual, yaitu dengan menyerahkannya ke lelang. Kalau kamu percaya padaku, aku bisa membantumu menghubungi rumah lelang. Baik, nanti aku akan beri komisi padamu. Baiklah, saya mau komisi 20%. 20%, kamu ambil komisi sebanyak itu dariku. Karena gelang tanganmu ini sangat berharga. Hanya bisa dibawa ke rumah lelang terbesar di Jiangcheng. Mereka punya kemampuan, bisa memberimu kontak dengan orang kaya yang menyukai giok kaisar untuk mengikuti lelang. Selain itu, mereka menggunakan sistem keanggotaan pribadi. Pihak yang umum tidak berhak untuk melelang mereka. Jadi, kamu mengerti maksudku, kan? Tidak. Kalau begitu, lakukan seperti yang kamu katakan. Kapan kita akan membawanya untuk dilelang? 3 hari lagi, nanti aku akan menghubungimu. Aku akan terlebih dahulu membayar 200.000 untuk Yu Changbi kepadamu. Bagus. Kartu bank menerima dana sebesar 200.000 yuan. Memberi. Terima kasih, Bos Mo.
Ups, Mengapa? yo, ada apa yang menusukku? Apa mungkin ada harta karun di tanah ini juga? Kamu ini naik sepeda bagaimana? Kakinya saya jadi cacat, harus ganti rugi. Bukan, jelas kamu yang tiba-tiba nyelonong dan nabrak saya. Malahan suruh saya ganti rugi. Kamu mikir apa sih? Nak, kamu nabrak orang kami. Kalau nggak buru-buru dibawa ke rumah sakit, malah mau kabur. Cepat ganti rugi. HMPH. Kenapa tiba-tiba aku merasa kalian ini sengaja melakukan jebakan? Ah, Wah, kamu bisa melihatnya ya? Kalau begitu, aku juga tidak akan pura-pura lagi. Mengerti kan prinsip tidak memamerkan kekayaan. Sebelumnya saat kita lewat toko apapun itu, kita lihat pemiliknya mentransfer 20 juta ke kamu. Sekarang, serahkan uang ini kepada kami. Urusan kita hari ini selesai di sini. Kalau tidak, seumur hidupmu nanti akan di kursi roda. Cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Dengar tidak? Serahkan uangnya. Hahaha. Kalian berbuat perampokan di siang hari. Ya, tak takut ditangkap polisi. Yoh, polisi menangkap kita. Kita sudah masuk ratusan kali. Aku hitung sampai 3. Cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, aku akan menghitung untukmu. Ayo, 3, 2, 1, serang. Sepertinya kalau tidak kau pukul sampai parah, kau tidak akan menyerahkan uang, ya? Hei. Hei hei. oh. Tadi terjadi apa? Kakak tiba-tiba jatuh ke tanah. Ternyata tanganku tidak hanya bisa melihat harta di bawah tanah, tapi juga memiliki kekuatan yang begitu besar. Kalau begitu, apa yang perlu aku takuti? Kakak, kamu tidak apa-apa kan? Aduh, kelelawar. Panggulku sedikit sakit. Aku akan berbaring sebentar. Hahaha. Kalian naik ke atas dan pukul dia. Dia. Takut apa? Kita kan banyak, keunggulan ada di kita. Meski anak ini agak jago. Dia juga tak bisa melawan kita yang jumlahnya banyak. Naik, naik, naik. Betul kata kakak. Ayo, saudara-saudara, serang bersama. Aduh, hahaha. Selesai, kakak. Kali ini kita sudah terjebak. Anak ini adalah seorang ahli. Lengan itu lebih keras dari besi. Tidak mungkin menang. Ayo lari. Cepat mundur, cepat. Hei, tunggu aku. Aduh hahaha bagaimana? Masih berani minta uang? Kakak, saya salah. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Saya akan berubah dan tidak akan melakukan ini lagi. Saya tidak akan melakukan hal ini lagi. Saya minta maaf, saya akan membayar. Saya akan memberikan semua uang yang saya miliki kepada Anda. Hanya ini yang saya punya. Tolong, kakak, biarkan saya pergi. Jadilah orang yang baik di masa depan. Kalau aku lagi, kalian ini orang brengsek. Kalau berbuat jahat, aku nggak akan maafkan kalian. Iya, taat aja sama ajaran, pergi. Lihatlah tanah ini, membuat telapak tanganku sakit menusuk. Sebenarnya apa sih ini? Batu bata di kedalaman 1 meter bawah tanah. Sampah plastik di kedalaman 5 meter bawah tanah. Pedang perunggu di kedalaman 15 meter bawah tanah. Berasal dari dinasti Youo Barat. Wah, ternyata itu pedang. Tidak heran telapak tanganku tadi terasa perih. Mengambil benda dari jarak jauh. Keluar ke sini. Kamu. Mengiris tanah seperti lumpur. Dan yang bagus, masih pedang perunggu. Kalau dijual mungkin juga harganya tidak sedikit. Tapi kalau dijual ke bos Mo Yun, mungkin dia tidak cukup modal untuk membelinya. Lebih baik coba lihat di pasar barang antik saja. Hei, anak muda. Aku lihat kamu sedang memegang sesuatu. Apakah ada barang berharga yang ingin dijual? Aku punya sebuah pedang perunggu, mau nggak? Kalau begitu, tunjukkan barangnya, agar orang bisa lihat dengan jelas. Pedang ini nggak berharga apa-apa. Maksimal 200.000.
200 yuan, apa ini lelucon? Saya serius ingin membelinya. Jika kamu tidak puas, saya akan menambah 100 lagi. Pedang perunggu di tangan bocah ini adalah barang asli, tapi dia sendiri terlihat asing. Belum pernah saya lihat di pasar barang antik. Sepertinya dia masih baru. Pasti harus mencari cara beli pedang ini dengan harga terendah. Bos ini menganggap saya tidak mengerti apa-apa. Syukurlah sebelumnya saya bisa merasakan bahwa barang antik ini terbuat dari perunggu dari dinasti Zhou Barat. Saudaraku, saya lihat kamu benar-benar ingin menjualnya, dan barangmu ini hanyalah tiruan. Begini saja, saya akan menambah sedikit uang. Harga mati, jual padaku seharga 500 yuan. HMPH. Pedang perunggu cuma 500 yuan. Kamu benar-benar berani menawar murah. Kamu jual padaku, aku beri kamu 20 juta. Apa yang kamu pikirkan? 2000 yuan. MPH, ini maksudmu? Ini cuma barang palsu. Kalau bisa jual 2000 yuan sudah bagus. Lao Liu, pedang perunggu yang bagus ini cuma dijual 2000. Kamu nggak takut kena petir ya? Seluruh jalan barang antik, masih kurang orang yang kamu tipu. Pedang ini bagus, paling nggak harganya 2 atau 30.000. Begini saja, nak, aku tawar 30.000. Kamu jual ke aku, jangan jual ke mereka. Mereka saling kenal secara pribadi. Hei, kamu ini orangnya? Atau kamu memang suka bermain? Saling melengkapi. Aku tidak mau jual lagi. Hehe. Jangan, adik kecil. Harga masih bisa kita nego lagi. Kalian bertiga cuma mikir mau menipu orang. Adik kecil yang tidak paham aturan. Hahaha. Tuan Chen. Hei saudara muda. Takdir, kita bertemu lagi. Pedang perunggu ini milikmu. Mereka terus menawar rendah. Ini aku beri harga nyata, 5 juta. Sebanyak itu, meski tahu nilai pedang perunggu ini, tapi tak menyangka bisa setinggi ini. Pedang perunggu ini harganya 5 juta. Saya sudah memperhatikannya dari jauh. Kalau ini asli, kamu mau menjualnya? Saya mau menjualnya. Baik, saya akan transfer uangnya. Uang sudah masuk ke rekening. 5 juta tepat. Ini. Oh iya, adik. Kali terakhir aku di taman, bukankah sudah kukatakan padamu, kalau ada barang bagus, langsung hubungi aku saja. Jangan datang ke tempat seperti ini lagi. Semua yang dijual di kios ini adalah barang palsu. Dan saat membeli barang, mereka cuma mikir bagaimana mendapatkan untung tanpa modal. Aku lupa. Aku masih mau tanya, pedang ini kamu dapat dari mana? Aku bilang aku punya kemampuan khusus dalam menilai barang antik. Dengan kedua tanganku ini, aku bisa menangkap dengan tepat di mana ada harta karun, lalu menggali dengan akurat. Entah Chen Lao percaya atau tidak. Hahaha. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, apapun yang kamu dapatkan, aku akan terima. Hahaha, aku pergi dulu. Adik kecil, kamu punya hubungan apa dengan Pak Chen? Kayaknya dia sangat menghargaimu. Hehe, tidak bisa saya beritahu. Bro, barusan kami kurang sopan sama kamu. Tolong maafkan kami ya. Baiklah. Maaf. Bro, makan bareng yuk. Nggak mau makan. Kalian nggak pernah selesai apa? Siapa yang lagi narik aku? Aku bakal marah sama dia. Hei, ini dia. Aduh. Warna merah. Ini nggak benar. Bukan ilusi. Di bawah tanah ini ada barang bagus. 1 meter di bawah tanah ada kulit buah dan sayur. 2 meter di bawah tanah ada kantong mie instan. 5 meter di bawah tanah ada tabung lampu bekas. 10 meter di bawah tanah ada baterai bekas. 50 meter di bawah tanah ada gambar bunga teratai berdarah. Di bawah tanah ini ada kulit buah dan sayur, juga sampah baterai bekas. Tapi gambar bunga teratai berdarah ini, seharusnya, barusan aku. Alasan dibalik lingkaran merah di lengan. Hei, bro, tadi kami menarikmu, karena ingin memberitahumu, ada kulit pisang di depan kakimu. Kamu tidak jatuh, kan? Tubuhku ini bukan botol. Gimana bisa langsung pecah kalau jatuh? Sekarang siang hari, banyak orang di sekitar sini. Nanti malam baru kita keluarkan kamu jalan-jalan. Orang pasar barang antik, pulang kerja benar-benar terlambat. Ini sudah tengah malam. Mengambil barang dari jarak jauh.
Tolonglah. Suara apa itu? Apakah gambar bunga teratai ini ada hantu? Atau, apakah wanita dalam lukisan ini adalah makhluk halus? Terperangkap dalam lukisan ini. Tidak heran saat siang hari, tangan saya merasakan fenomena aneh bercahaya merah ketika berada di bawah tanah. Tolong. Ah, tidak benar. Ah, suara ini bukan berasal dari lukisan. Ternyata ini adalah penculikan, bukan suara wanita di lukisan. Aku hampir mati ketakutan. Lepaskan wanita itu. Ah! Di tengah malam seperti ini masih ada orang. Nak, jangan ikut campur. Kalau tidak, kamu akan merasakan akibatnya. Lepaskan orang itu dan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Aku bisa menganggapnya sebagai tidak ada yang terjadi. HMPH, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Bro, buat dia pincang dan ikat, bawa pergi. Ayaha. Aku ini seorang pendekar. Cepat lari, bro. HMPH, larinya cukup cepat juga. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kalau begitu, bagus. Kalau begitu, kamu pulang saja, HMPH. Sudah gelap sekali. Kamu sudah menyelamatkanku, tapi tidak mengantarku pulang. Ah, aku tidak ada waktu. Saya juga mau menjual gambar ini untuk dapat uang. Kamu menggeluti barang antik. Bisa dibilang begitu. Haha. Ini adalah gambar teratai berdarah. Kamu tahu tentang gambar teratai ini? Pernah mendengar. Non, ini adalah gambar yang dibuat oleh pelukis atas permintaan Ratu Dinasti Qin. Ratu yang meminta pelukis untuk melukis dirinya sendiri. Lukisan dirimu sendiri, lalu mengapa harus diwarnai merah darah? Karena permaisuri tidak lagi disukai. Dibuang ke istana dingin. Dalam dunianya, segala sesuatu berubah menjadi warna darah. Karena itu, jika melihat lukisan ini terlalu lama, akan muncul perasaan penekanan yang mendalam. Bagaimana kalau aku beli lukisan ini? Sebagai tanda terima kasih karena kau menyelamatkanku. Jadi, berapa harga yang kamu mau bayar untuk lukisan ini? Meskipun usianya sudah lama, tapi gaya lukisan ini membuat orang merasa tidak nyaman saat melihatnya. Ada rasa semakin dilihat semakin tidak enak. Jadi, harganya tidak bisa terlalu tinggi. Tapi kamu menyelamatkanku. Kalau aku beri 1 juta, boleh? Kalau begitu, transfer saja. Anak muda ini, begitu cepatnya dia menjual lukisan ini padaku. Tidak tahu apakah dia akan menaikkan harga. Lukisan ini meskipun terlihat menekan, tidak nyaman, tapi setidaknya masih bisa bernilai 2 hingga 3 juta. Aku hanya menawar 100.000 saja. Jika dia ingin menaikkan harga, aku pasti akan memberikannya. Jangan-jangan lukisan ini dicuri olehnya. Bro, kamu terburu-buru untuk menjualnya. Ini pasti curian, kan? Apa yang dicuri? Ini aku gali dari bawah tanah. Gali dari bawah tanah. Jadi, jangan-jangan kamu penjarah makam yang mencuri barang. Penjarah makam? Aku sama sekali tidak melakukan hal-hal ilegal seperti itu. Mencuri dari makam itu melanggar hukum. Kamu pernah dengar tentang orang yang profesinya menggali harta karun? Pernah dengar. Ternyata masih ada penerusnya. Kalau begitu, transaksi 1 juta selesai saja. Uang masuk ke rekening bank. 1 juta rupiah penuh. Sudah, transaksi selesai, aku pergi. Aku beli lukisanmu. Kamu menyelamatkanku. Kamu tidak mengantar orang pulang. Kamu tidak takut aku diculik lagi, kan? Penjahat-penjahat itu pasti sudah diusir. Dalam waktu dekat, tidak akan ada yang menculikmu lagi. Kelihatan kamu cukup berkecukupan. Pasti dari keluarga kaya raya. Ya, kalau keluar nanti bawa beberapa. Pengawal saja sudah cukup. Di zaman sekarang, masih ada pria yang seperti ini. Ya, menyelamatkan orang tapi tidak mengantarnya pulang dengan selamat. Orang macam apa ini? Ada apa ini? Kenapa tanganku mengendalikan kakiku? Tidak menurut, malah jatuh ke belakang. Pria menyebalkan yang tidak peka. Meski kamu jatuh kembali untuk menghiburku,
Aku tetap marah. Tapi kamu belum bisa disebut pria keras kepala banget. Antarkan saya pulang. Ternyata bukan kembali untuk mengantarkan saya pulang. Ternyata hanya main-main saja. Pria kecil ini benar-benar membosankan. Akhirnya berhenti juga. Dua tangan ini membawa kaki saya, berjalan mundur. Ini mau dibawa kemana? Aku pergi. Ini adalah kuburan massal. Semua yang dikubur di sini adalah jiwa-jiwa tanpa pemilik. Kenapa kamu membawaku ke sini? Kamu. Di 2 meter di bawah tanah ada kalajengking dan cacing. Di 5 meter di bawah tanah ada tulang belulang. Di 70 meter di bawah tanah ada lubang tanah. Di 100 meter di bawah tanah ada fosil dinosaurus. Mini iguanodon. Panjang tubuhnya 60 cm. Untuk salah satu dinosaurus pencuri telur terkecil yang diketahui saat ini. Salah satu dari kelompok itu. Tidak heran, tangan saya tidak bisa dikendalikan, mengontrol kaki saya. Ternyata menemukan fosil mini Dracula hujan. Ini benar-benar harta langka. Hidup pada akhir periode Kapur, panjang tubuh 60 cm. Untuk saat ini yang diketahui, dari kelompok dinosaurus telur paling kecil. Salah satunya adalah dinosaurus karnivora. Bagus. Tangan saya cukup terampil. Ternyata tahu cara membawa saya untuk mencari harta. Mengambil benda dari jarak jauh. Strukturnya utuh. Tulangnya juga tetap utuh. Ingat Museum Jiangcheng. Sepertinya tidak ada fosil dinosaurus di sini. Nanti saat museum buka besok, aku jual saja ke mereka. Apa yang pria ini bawa? Astaga, apa yang dia bawa? Kelihatannya seperti fosil dinosaurus. Kelihatannya seperti seekor dinosaurus. Tapi apakah itu fosil? Itu belum tentu. Mungkin saja, ini adalah model yang terbuat dari kayu. Sekecil ini, belum sepanjang kakinya saya. Halo, kakak. Ini bukan model, tapi ini nyata. Fosil dinosaurus mini Yulong. Tolong panggilkan penanggung jawab kalian. Baik. Maksudmu adalah mengirimkan barang ini kepada kami, kan? Aku segera panggil kepala museum kami. Bukan, aku juga tidak bilang mau mengirimkan, kok. Kepala museum bilang, ingin menyerahkan fosil dinosaurus ini kepada museum kita. Terima kasih, pemuda, atas fosil dinosaurus yang dikirimkan. Juga terima kasih kepadamu, untuk kontribusi besar kepada Museum Jiangcheng kita. Benar-benar fosil dinosaurus. Dan menurut pengalaman saya, ini adalah dinosaurus terkecil yang diketahui di dunia. Mini Rain Dragon. Ini benar-benar bisa menjadi harta karun utama museum kita, sebagai kebanggaan museum kita. Segera hubungi wartawan, untuk mengadakan konferensi pers. Baiklah, mari kita sebarkan tentang pemuda ini. Semangat tanpa rasa takut ini. Pemuda, fosil dinosaurus yang begitu utuh ini, bagaimana kamu mendapatkannya? Bisa tahu? Itu, jangan terlalu bersemangat dulu ya. Saya juga tidak bilang mau memberikannya kok. Saya akan memungut biaya. Ya, minta uang. Ya. Tentu saja. Berani meminta uang dari museum. Anak muda ini hebat sekali. Benar-benar. Anak muda, kami adalah museum. Ini adalah lembaga non-profit. Tidak pantas jika kamu meminta uang dari kami. Coba lihat koleksi museum kami. Mana yang bukan disumbangkan oleh masyarakat sendiri. Tapi kamu berani minta uang, benarkah? Terlalu tidak punya semangat tanpa pamrih. Ini barangku, aku yang mengeluarkannya. Tentu aku ingin menukarnya dengan uang. Lagi pula aku harus menghidupi keluarga. Aku harus makan. Selain itu, aku bukan orang super kaya. Kamu ada benarnya. Kalau begitu, simbolis saja aku berikan sedikit. Aku akan mengajukan satu untukmu. Hadiah 1000 yuan. Haha, kepala museum? Ini benar-benar fosil, loh, dan kamu juga baru saja bilang, ini adalah mini yang terkecil yang diketahui di dunia. Fosil Yulong, harus dijadikan koleksi utama museum. Kamu bagaimana bisa tega, hanya memberikan aku 1000 yuan saja? Aih. Kalau begitu aku akan memberimu bendera penghargaan.
Sebagai bentuk apresiasi atas semangat donasimu. Hei kepala museum, aku akan membawa fosil dinosaurus ini ke sini. Karena aku tahu, museum kita tidak punya benda ini. Tapi harus ada imbalannya juga. Yang kamu kasih ini terlalu sedikit. Mana ada minta uang ke museum. Kalau kamu sumbangkan ini ke kami, nanti kami buatkan lukisanmu, dibingkai dan digantung di dinding. Pengunjung yang datang bisa melihatnya. Biar pengunjung tahu betapa hebatnya kamu. Itu buat apa coba? Bisa buat makan apa? Sungguh pria yang terjebak dalam mata uang. Kepala museum, kita tidak butuh fosil dinosaurus ini. Baik, tidak usah. Iya, setuju. Kalau begitu, saya akan membawanya ke lelang. Saya yakin akan ada banyak orang kaya yang berebut untuk mendapatkannya. Saya pergi dulu. Mari kita bicarakan lagi. Bicarakan lagi. Kamu mau membahasnya bagaimana lagi? Kamu sudah menghitung dengan tepat. Fosil dinosaurus ini sangat penting bagi museum kita. Begini saja, kamu bilang berapa harganya? 5 miliar tidak mungkin. Terlalu banyak, tidak bisa diberikan. Begini saja, dengan wewenang tertinggi saya akan mengajukan 100.000 yuan untukmu, sebagai uang muka untuk kerjasama kita. Kemudian, kamu tinggalkan fosil dinosaurus itu. Saya akan di museum, membuat area pameran dinosaurus khusus, dengan harga tiket masuk yang dikenakan. Bagaimana jika kita bagi hasil 50-50? Itu memang ide yang bagus. Lagi pula, museum tidak hanya memiliki satu jenis koleksi. Semua kunjungan gratis, ada juga yang berbayar. Baik. Kita sepakati begitu. Hehehe, tapi bagi hasil 70-30, saya 70, kamu 30. Hahaha, kerjasama yang menyenangkan. Kamu adalah orang yang paling pandai berbisnis yang pernah saya temui. Saya segera akan memberikan uangmu. Hahaha, ini. Silakan. Orang-orang bilang bahwa pemilihan lokasi museum memperhatikan feng shui dan ilmu mistis. Entah benar atau tidak. Mari kita coba lihat apakah ada harta karun di bawah sini. Pipa drainase berada 1 meter di bawah tanah. Kolom beton berada 3 meter di bawah tanah. Tanah di kedalaman 20 meter. Ruang rahasia di kedalaman 50 meter. Di dalam ruang rahasia ada sebuah peti harta karun. Ruang rahasia, peti harta karun yang terkunci. Menarik, nanti malam aku akan keluarkan kamu. Hei. Tengah malam begini, akhirnya tidak ada orang. Saya bisa tenang, mengeluarkan peti harta karun ini dari bawah tanah. Kamu ngapain? Dini hari duduk di depan museum kami. Saya tidak berniat melakukan apa-apa. Saya hanya tiba-tiba sakit perut. Jadi saya duduk sebentar di sini. Sudah dihitung-hitung, tapi satu hal tidak terhitung. Di pintu masuk museum ada satpam. Perutku agak sakit. Kalau perut sakit, kamu juga nggak bisa di sini. Nah, 200 meter ke depan ada toilet umum. Oh, baiklah. Terima kasih, Kak. Aku langsung pergi. Langsung pergi ya. Pak Satpam itu terus mondar-mandir di sini. Aku juga nggak bisa lewat lagi. Dengan penglihatan kasar, jarak saya ini ke pintu masuk museum hanya sekitar 50 meter. Tak tahu apakah tangan mutasi saya bisa merasakan laci harta karun di ruangan rahasia itu. Coba saja. Pasti bisa merasakannya. Pasti bisa, asalkan merasakannya. Aku bisa mengambil kotak harta itu, Kiki. Ini pas untuk menutupi area 50 meter. Bisa mengeluarkan kotak harta itu dari bawah tanah. Mengambil benda dari jarak jauh. Akhirnya berhasil. Lihatlah apa yang ada di dalam ini. Sebenarnya apa yang disimpan di sini. Kenapa kamu lagi? Bukankah kamu tadi pergi ke kamar mandi? Maaf ya, Pak Satpam. Saya tadi memang mau ke toilet umum, tapi saya benar-benar tidak tahan. Saya pergi, kamu selesaikan di sini. Orang dewasa begini, kok bisa berperilaku seperti ini? Cepat pergi, cepat. Segera, segera.
Aduh, Membuka peti harta karun di rumah sendiri. Pasti tidak ada orang yang munculkan. Mari kita lihat apa harta yang kamu simpan. wow, Apa yang ada di dalam ini terlalu. terlalu bagus kan? Semua adalah batangan emas. Total ada 20 batangan emas. Satu batangan emas seberat 500 gram. Menurut harga emas saat ini, 1000 yuan per gram. Itu berarti 10 juta yuan. Tidak buruk, tidak buruk. Penghasilan hari ini benar-benar melebihi ekspektasi. Tapi sebenarnya siapa yang menyembunyikan satu kotak besar batangan emas ini di dalam ruangan rahasia itu? Dan siapa yang menggali ruangan rahasia itu? Dia sengaja menggali di depan pintu masuk museum, di bawah tanah. Aduh, nggak bisa dipahami. Ya sudahlah, siapapun pemiliknya. Pokoknya nggak ada namanya. Sekarang di tanganku. Berarti itu milikku. Tidur dulu, besok lanjut gali harta. Nikmat banget, setelah tangan saya tersengat listrik. Ternyata berevolusi, baik saat menyentuh pohon, atau tiang listrik dan dinding, serta apapun itu. Selama bisa terhubung ke tanah, aku bisa merasakan dengan jelas apa yang terkubur di bawah tanah ini. Indra super kuat. Kabel listrik di dalam dinding beton. Sekrup di celah dinding. Kotak distribusi listrik di ruang polisi listrik. Jari cincin batu giok berwarna hijau zamrud di kedalaman dasar bangunan. Jari cincin batu giok yang dikenakan oleh Kaisar Zhen dari dinasti Dakun. Melambangkan kekuasaan kerajaan. Tak disangka. Di kedalaman 100 meter di bawah fondasi bangunan ini, ternyata tersembunyi jari cincin batu giok yang pernah dipakai oleh Kaisar kuno. Penemuan yang benar-benar tak terduga. Mengambil benda dari jarak jauh. HMPH. Besok jual jari ini ke Tua Chen. Lihat berapa harganya. Ayo, tidur-tidur. Alamat yang Tua Chen tinggalin sebelumnya. Harusnya ini dia. Halo, saya mau berkunjung ke Tua Chen. Ada janji sebelumnya. Hei, ini bukan Ling Yunfeng, ya? Kamu adalah teman sekelas SMA. Hei Ergo, ya, ternyata kamu di sini ngapain? Anak ini dulunya cuma seorang preman. Aku ingat dia pernah memukulku. Tapi sekarang sudah dewasa, semuanya hanya kenangan. Aku juga tidak mempermasalahkan lagi. Apa itu yang disebut jadi satpam? Tahu tidak, ini adalah sebuah perkebunan. Yang tinggal di sini pasti kaya atau bangsawan. Meski aku bekerja sebagai satpam di sini, aku tetap satpam yang lebih tinggi derajatnya. Gajiku sebulan 10.000 yuan. Kalau kamu, aku dengar kamu bahkan tidak lulus ujian masuk universitas. Benar kan? Lalu kamu kerja di proyek konstruksi mengoperasikan ekskavator, benar kan? Kamu datang ke sini buat apa? Mau cari kerja jadi petugas kebersihan ya? Aku bukan cari kerja. Aku cari Chen Lao, ada urusan sedikit. Kamu cari Chen Lao buat kenalan keluarga. Kamu tahu gak, setiap hari yang cari Chen Lao buat kenalan keluarga gak kurang dari 100 orang. Kalau gak 100, ya 80. Mending kamu cari tempat yang lebih enak saja. Aku bukan datang buat kenalan keluarga. Saya datang untuk menjual barang antik kepada Chen Lao. Ini adalah cincin giok. Chen Lao pernah bilang kepada saya, dia sangat menyukai barang antik. Jika saya memiliki barang bagus, dia ingin saya membawanya ke sini untuk dijual. HMPH. Chen Lao, kita memang suka barang antik, tapi bukan orang bodoh. Apa kamu masih mengenalnya? Apa yang kamu lakukan? Buat palsu-palsu? Mau menipu siapa? Hei Ergo, kamu merusak cincin giok ini. Kamu pasti mati. Aku pasti mati. Kamu nggak bekerja di lokasi, baik-baik saja mengoperasikan ekskavator. Kalau datang ke sini buat menipu, aku akan pecahkan cincin giokmu. Ini agar kamu nggak menipu orang lain di sini. Cepat pergi, jangan bikin malu dan mengganggu pemandangan. Saya berbicara baik-baik denganmu. Kamu tidak membiarkan saya bertemu Chen Lao, sudah cukup. Kenapa kamu masih memaki dan mengusir orang? Ada apa? Tidak terima. Cepat pergi, jangan berlama-lama. Kalau tidak, saya akan memukul kepalamu dengan tongkat ini. Apa yang kamu lakukan? Chen Lao.
Apa kamu mau memukul orang dengan tongkat itu? Chen Lao, kejadiannya seperti ini. Anak ini bilang kamu mengenalnya. Dia juga bilang, Ingin menjual semacam cincin rusak kepadamu. Tapi anak ini saya kenal. Namanya Ling Yunfeng. dia seorang pengemudi ekskavator di lokasi konstruksi. Sombong. Bagaimana mungkin dia mengenal orang sepertimu? Orang penting yang mulia itu. Dan jari tangannya pasti palsu. Sedang bersiap mengusir dia, supaya tidak mengotori udara segar di taman kita, di properti ini. Aduh, Chen Lao. Ini Tuan Lin. Dia kenal saya. Kamu malah berani berteriak padaku. Gelang jari itu sudah aku pecahkan. Ini asli. Dipakai oleh Kaisar Dakuan saat berkuasa. Gelang giok ini melambangkan kekuasaan kekaisaran. Ternyata benar-benar pecah begitu saja. Apa asli? Hancur, hancur. Hancur sudah, apa yang tadi aku lakukan? Lao Chen. Mataku buta. Aku tidak mengenal barang ini. Aku kira. Ling Yunfeng hanya memperdaya orang dengan barang palsu. Tolong maafkan aku. Maaf ya. Hei. Apakah satu kata maaf bisa mengembalikan kerugian? Tahukah kamu berapa nilai cincin ini? Aku tidak mampu membayar jika membunuhmu. Apa yang harus dilakukan? Aku juga tidak sengaja. Kakak Feng Feng. Aku salah. Aku minta maaf padamu. Tolong maafkan aku, lalu buatkan satu lagi cincin yang sama, agar Pak Chen bisa tenang. Apakah kamu sakit otak? Aku harus kemana buatkan yang kedua? Lari, jangan pegang kaki saya. Kalau begitu saya pasti mati. Ada yang datang, potong abis si ergo ini. Hei, anjing. Ah, tidak, Bro Feng, tolong selamatkan aku. Aku memecahkan cincin giok itu. Tapi tidak sampai mati, kan? Tolonglah. Biar saja kepada Tuan Chen. Aku ingin hidup lebih lama lagi. Aku tidak ingin meninggal muda. Tuan Chen, berikan aku muka baik. Meskipun dia menghancurkan jari kalung ini, tapi tidak sampai mati. Ah. Kalau kamu sudah bicara, maka maafkan dia. Mulai sekarang tidak boleh tinggal di Jiangcheng. Semakin jauh semakin baik. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan menenggelamkanmu di dasar sungai. Iya. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Kakak Feng. Cepat pergi sekarang juga. Kalau begitu, Tuan Chen, aku pamit dulu. Cincin giok ini juga pecah. Jangan. Meskipun cincin giok ini sudah pecah, aku tetap mau ambil. Bagaimanapun juga ini barang antik, tapi harus dihargai dengan potongan besar dari nilai aslinya. Baru bisa diterima. Harganya cuma 3 juta saja. Cincin ini sudah pecah. Masih bisa seharga segitu. Hahaha. Tentu saja. Barang yang langka itu berharga. Ini adalah cincin giok dari dinasti Dakuan. Cincin yang dipakai saat kaisar naik tahta. Dalam sejarah tidak ada catatan. Tapi, saya tahu cincin giok ini dibuat dengan kekuatan seluruh negeri. Jadi, sangat berharga. Kalau tidak pecah, nilainya lebih dari 10 juta. Uang sebesar 3 juta yuan sudah masuk ke kartu bankmu. Uang sudah aku transfer ke kamu. Sekarang sudah siang. Kalau begitu, aku mau makan siang di sini. Sekalian aku perkenalkan kamu, cucu angkatanku. Nanti kita bahas lagi. Aku harus pergi mencari uang lagi. Jadi aku sangat sibuk. Kalau ada barang bagus, ingatlah untuk jual padaku. Di tanah di Jiangcheng. Aku langsung menyentuhnya dengan tanganku sendiri. Semua barang berharga yang bisa aku rasakan, sudah aku urus semuanya. Tapi hanya danau di dasar taman ini, belum pernah merasakan, apakah akan ada harta. Rasakan, tanganku. Ini adalah mutiara malam. Mutiara malam ini, konon hanya bisa dilihat di televisi. Merupakan harta yang bisa bersinar sendiri. Dengar-dengar juga bisa menjaga mayat agar tidak membusuk. Mutiara malam ini harus aku dapatkan. Mengambil benda dari jarak jauh.
Halo Pak Chen. Maaf, mengganggu Anda malam-malam. Tidak mengganggu. Kebetulan saya sedang makan malam dengan cucu angkat saya. Anda menelepon sekarang. Ada apa ya? Ah, begini ceritanya. Aku punya sebuah mutiara bercahaya malam di sini. Tidak tahu apakah kamu tertarik? Mutiara bercahaya malam. Ini barang bagus. Loh, aku pasti tertarik. Kalau begitu, aku akan cari kamu sekarang. Hahaha, ayo kita makan sambil ngobrol tentang harga mutiara bercahaya malam ini. Sambil makan, kita bahas harga mutiara bercahaya malam ini. Tuan Chen, saya tidak akan makan nasi ini, saya masih. Kakek angkatnya. Dia adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya. Yang telah menyelamatkan saya. Pria kecil yang kaku itu. Itu kebetulan sekali. Ternyata kamu adalah cucu angkat Chen Lao ya? Iya, benar. Tidak menyangka. Kamu bahkan kenal sama kakek saya. Dia tadi juga bilang, ingin memperkenalkan saya seorang pria kecil. Ternyata dia kamu ya? Sepertinya ini memang takdir. Kalau begitu, harga mutiara ini, kita berdua tidak perlu diskusi lagi. 1 juta yuan, saya transfer sekarang. Hahaha. Uang di rekening bank sebesar 10 juta yuan. Hahaha. Sudah selesai. Uangnya sudah aku transfer ke kamu. Permata malam ini, aku terima saja. Lalu kamu duduk di sini makan sebentar. Kita ngobrol sebentar. Lalu, bagaimana kalau kamu coba berinteraksi lagi dengan Xiao Xiao? Saya tidak mau makan nasi buatan Lao Chen lagi. Aku pergi dulu. Mengapa? Mengapa? Sekarang aku nggak punya waktu buat pacaran. Aku harus memanfaatkan setiap waktu untuk menghasilkan banyak banget uang. Buat berobat untuk ayahku. Apakah anak ini begitu lurus pria? Aku sudah membelikan dia begitu banyak barang antik. Hanya untuk 1 kali makan saja. Dia pun tidak memberiku. Hahaha. Hari ini mau kemana mencari harta karun? Rasanya seluruh kota Jiang sudah aku gali habis. Ya. Cuci muka dulu. Kemarin lengan aku bergetar, membawaku ke kuburan massal. Kali ini mau pergi kemana lagi? Jangan-jangan lagi datang lagi. Kali ini mau bawa aku kemana lagi? Jangan-jangan lagi datang lagi. Tangan-tanganku ini, bagaimana bisa membawaku ke tempat ini? Aku pernah dengar tentang lokasi ini sebelumnya. Katanya, tiba-tiba muncul sebuah lubang raksasa di tanah. Kemudian tiba-tiba menghilang. Banyak orang bilang itu berhantu, menyebabkan proyek ini terhenti. Hingga kini tidak ada yang berani mengambil alih. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Kamu. Tadi sepertinya mendeteksi sesuatu, kemudian terpukul oleh kekuatan medan magnet dan terlempar keluar. Ternyata tanganku yang membawaku untuk menggali harta karun. Ada sesuatu di bawah tanah ini, coba lagi. Tak disangka, di bawah tanah ini, ternyata ada sebuah tembok kota kuno yang megah. Masih merupakan tembok kota dari dinasti Wuda. Aku pernah dengar tentang dinasti ini. Sepertinya didirikan berdasarkan kekuatan militer. Selalu berperang di luar negeri. Meskipun tembok ini bukan di dasar lembah, tapi seharusnya memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi, kan? Kepala Museum Wei, saya tidak tahu apakah kamu tahu tentang dinasti Dou. Apakah kamu tahu tentangnya? Dinasti Dou, ini adalah dinasti yang memuja seni bela diri. Dari awal berdiri hingga runtuh, mereka terus berperang. Menurut pengetahuan saya, ketika dinasti ini dihancurkan, tentara masih berperang di timur dan barat. Selain itu, tembok kota yang dibangun oleh dinasti ini, tangguh dan tak tergoyahkan. Musuh luar sulit menembusnya, kalau bukan karena pengkhianatan dari dalam. Dinasti ini pasti bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Kenapa? Kamu tertarik dengan dinasti ini? Iya. Saya menemukannya, situs tembok kota kuno dari dinasti ini. Tidak tahu apakah museum kita tertarik untuk menggali arkeologi. Apa?
Kamu menemukan tembok kota kuno mereka. Hahaha, tentu saja saya tertarik. Jika masih terawat dengan baik, itu pasti memiliki makna yang luar biasa. Cepat beritahu saya di mana. Alamatnya pasti akan kuberitahu padamu. Tapi aku mengerti. Kau ingin imbalan, kan? Tenang saja. Asalkan tetap terjaga dengan baik, kebaikanmu pasti tak akan kurang. Kalau begitu, datanglah ke gedung terbengkalai di kota barat. Ini. Kau tidak akan memberitahuku. Tembok kuno dinasti Dawu berada tepat di bawah gedung terbengkalai ini. Kamu benar. Tepat di bawah sini. Meski apa yang kamu katakan benar. Jika ingin menggali tembok kuno itu, kita harus meledakkan gedung terbengkalai ini. Biaya yang dibutuhkan akan menjadi angka yang sangat fantastis. Aku tahu itu, tapi saya hanya memberikan alamat ini. Bagaimana cara melakukannya secara spesifik? Itu bukan urusan saya. Kau cukup licik, ya. Baiklah, asal kau jamin, di bawah gedung terbengkalai ini ada tembok kota kuno. Saya akan melaporkannya ke atas. Asal permohonan itu disetujui, hancurkan gedung terbengkalai ini. Sangat mudah, tenang saja, aku jamin dengan nyawaku. Selain itu, kamu juga bisa mengirim orangmu untuk datang dulu dan melakukan survei. Baik, tapi bayaranmu tidak bisa aku berikan di muka, karena kamu tidak memberitahuku bahwa tembok kota kuno itu ada di bawah gedung terbengkalai. Itu tidak bisa, kepala museum. Kalau kamu tidak bayar aku tidak akan memberitahumu. Di bawah dasar gedung ini, berapa meter jangkauannya, dapat menggali tembok kota kuno. Nanti orang-orangmu akan sia-sia bekerja. Aku melihat kepercayaan diri yang tiada taraf padamu. Ini juga membuatku sangat penasaran padamu. Dari fosil dinosaurus di awal, hingga kompleks makam kuno, kembali ke tembok kota tua sekarang, kau telah menunjukkan kepada orang biasa, misteri yang tak tertandingi. Bisakah kau memberitahuku, apa sebenarnya kemampuanmu, yang bisa menemukan barang-barang bagus ini? Sejujurnya, itu semua berkat tanganku. Jika tidak ingin berbicara, ya sudah, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Saya juga tidak akan bertanya. Ini 500.000, sebagai imbalan awal. Nanti setelahnya, setelah penggalian tembok kota tua selesai, saya akan mengajukan bonus 3 juta untukmu. Baiklah, kepala, Anda sangat dermawan. Kalau begitu, saya pergi dulu. Baik. 2 tangan, oh 2 tangan, kau bisa membawaku mencari harta. Itu menunjukkan bahwa kau memiliki jiwa. Turunlah dan bawa aku, untuk menggali beberapa harta lainnya. Aku sangat butuh uang. 2 tanganku, membawaku ke sini. Apakah ada harta di bawah tanah ini? Sial, di bawah tempat sampah ini. Ternyata ada begitu banyak barang bagus, mahkota yang dipakai oleh kaisar zaman dulu, pedang perhiasan yang digunakan oleh kaisar kuno, dan juga tanda harimau yang bisa menggerakkan pasukan ratusan ribu. Yang paling utama adalah surat jaminan bebas hukuman mati. Kalau semua barang ini dipamerkan, pasti akan menimbulkan keributan besar. Anak muda, kamu sudah lama di sini melihat kami memilah sampah. Ada apa? Oh, saya tidak ada apa-apa. Saya hanya lapar. Tunggu di sini sebentar. Lapar. Di sini melihat kita memisahkan sampah. Kamu pasti sudah beberapa hari tidak makan. Haha. Ayo, pemuda. Pergi beli beberapa bakpao. Cepat pergi, mari kita pergi dari sini. Waktu kecil, ayahku juga begitu. Memberi aku 10 yuan. Supaya aku pergi membeli bakpao. Kakek, terima kasih. Tapi aku tidak lapar. Aku tadi cuma kaki aku lemas. Makanya aku jongkok dan bilang aku lapar. Aku akan pergi sekarang. Kakek. Kamu orang baik. Mengambil benda dari jarak jauh. Ayo keluar, sayangku. Kawan-kawan,
kita perhatikan anak ini. Sudah cukup lama. Apakah kalian sudah melihat bagaimana dia mendapatkan barang antik itu? Terasa seperti sulap. Barang antik itu tiba-tiba muncul. Jumlah dari keempat benda ini, perkiraan bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Apakah aku harus menjualnya kepada Pak Chen, atau menyerahkannya kepada Bos Mu Yun untuk dilelang? Atau menyerahkannya kepada Bos Mo Yu untuk dilelang. Lebih cocok. Dengan begitu kita bisa tahu, nilai pasti dari keempat barang berharga ini, bukan hanya harga tetap dari Pak Chen. Hei, bro, dia anak itu akan pergi. Kita harus mengikuti atau bagaimana? Mengikuti dari kejauhan juga nggak ada gunanya. Bagaimanapun juga, nggak akan ketahuan. Dia gimana bisa berubah begitu? Langsung saja rebut dia. Ayo pergi. Jangan teriak. Bro, ini cari uang, bukan cari pacar. Kenapa aku selalu ketemu dengan perampokan? Karena kamu punya uang. Serahkan barangnya dengan jujur padaku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku takut kamu kehilangan nyawa. Aduh. Kupikir cuma dia sendiri. Ternyata ada bantuan juga. Masih bengong buat apa? Serang aku. Rebut barangnya dariku. Di dalam itu semua barang antik. Hei. Sial. Anak ini sudah berlatih. Cepat datang lindungi aku. Ayo cepat datang lindungi aku. Kak, kita juga tidak bisa mengalahkan dia. Sampai takut berak. Lalu bagaimana bisa belajar merampok? Cowok, ini juga pertama kali bagiku. Tidak terlalu mahir ya? Kakak, tolong ampun. Aku tidak berani lagi. Kakak. Kalau begitu, kalian tahu dari mana? Aku punya barang berharga ini. Aku cuma bersama beberapa saudara. Hari itu pergi memancing di tepi danau. Lalu melihatmu. Tiba-tiba mengeluarkan sebuah mutiara bercahaya. Hanya coba peruntungan saja. Tak disangka aku yang sangat berhati-hati. Masih bisa ketahuan orang. Kakak, kamu bawa pisau buat apa? Aku cuma gagal merampok. Kamu nggak perlu bunuh orang supaya tutup mulut, Kak. Tapi aku bisa mengubah barang jadi antik. Rahasia ini nggak boleh sampai ketahuan orang. Aku bersumpah aku nggak pernah cerita ke orang lain. Cuma kita beberapa saudara yang tahu. Belum sempat aku beritahu orang lain. Kakak. Sangat baik. Tapi hanya orang bisu. Yang tidak akan membocorkan rahasia. Kakak, jangan khawatir. Kakak, aku salah. Jangan panggil aku kakak. Kalau aku tidak kekurangan uang, pasti sudah saya simpan semua. Hei, bosmu. Belum istirahat ya? Saya sudah menghubungi untuk lelang. Malam besok akan diadakan di aula lelang waiting. Jangan lupa untuk hadir. Dan melalui hubungan saya, lelang kali ini hanya akan melelang giok kaca esmu itu. Oh. Bagus sekali, akhirnya bisa dilelang. Tapi bosmu, untuk pelelangan ini, apakah bisa ditambahkan beberapa barang lagi? Saya masih punya beberapa barang antik. Itu apa? Kalau nilainya biasa saja, jangan dibawa-bawa, nanti malu saja. Ini adalah harimau, sutra kapas, cincin besi, pedang tang, dan mahkota. Apa? Yang kamu sebutkan ini semua adalah barang antik langka. Ambil satu saja, bisa mengejutkan seluruh dunia barang antik. Benar, kalau kamu ada waktu, aku akan bawa barangnya ke toko kamu sekarang juga. Biar kamu lihat. Baik, aku kebetulan sedang di toko. Kalau begitu, kamu datang saja ke sini. Ini dia beberapa barang berharga yang kamu bilang. Iya, cepat buka biar aku lihat. Baik. Aku sempat berpikir kamu menipuku, tapi ternyata memang nyata. Kalau keempat barang berharga ini muncul sekaligus dilelang, aku yakin pasti akan memecahkan rekor harga tertinggi sepanjang sejarah. Benar, dan komisi kamu nanti akan melebihi yang kamu bayangkan. Jadi, keempat barang ini akan saya simpan. Besok saya akan bawa ke rumah lelang untuk dinilai. Kemudian saya akan minta mereka. Untuk melelangnya, saya pergi dulu. Hei Lin Feng. Keempat barang ini ada pada saya.
Kamu tidak takut aku kabur malam-malamnya? Aku percaya padamu, juga percaya pada karaktermu. Terima kasih atas kepercayaannya. Kalau kamu benar-benar kabur malam-malam bawa barang, maka aku cuma bisa menganggap ini sialanku. Lalu aku akan terus menggali harta dengan tanganku ini. Aku sudah menyerahkan simbol harimau, pedang tang, dan mahkota, serta surat besi bebas hukuman. Semua sudah aku berikan ke pihak lelang. Diperiksa oleh kepala ahli lelang. Penilaian dari Pak Feng. Semua asli. Tapi dia bilang dia ambil komisi 30%. Dan mereka sangat menantikan lelang ini. Tentu saja, jika barang tidak laku, Pak Feng juga bilang, dia akan membelinya. Bagaimanapun juga, kamu tetap permaisuri. Semua, tenang dulu. Lelang kali ini akan segera dimulai, Raja Angin. Kami datang ke lelang kali ini. Semua demi apa yang kau katakan. Bola es giok kaca yang kau sebut itu. Cepat bawa koleksinya ke atas. Untuk dilelang. Itu adalah penutup acara. Sebelum melelang bola es giok kaca itu, kami mengadakan lelang dan menyiapkan 4 barang lelang. Pasti kalian akan menyukainya. Semua. Ini adalah sebuah mahkota yang telah saya periksa dengan ahli waris utama saya, dan mendapatkan penilaian otoritatif. Ini adalah mahkota yang dikenakan oleh Kaisar Dinasti Damau. Mahkota Kaisar. Saya pergi. Mahkota Kaisar. Dinasti Gurun Besar. Saya melihat sejarah tidak resmi. Saya tahu dinasti ini, Tuan Feng. Berapa harga awal lelang? Mulai dari 1 juta. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 100.000. Kalau begitu saya tawar 1,5 juta, 1,6 juta. 1,8 juta. Aku suka mahkota ini. Ingin membawanya pulang, untuk diberikan kepada kakekku sebagai hadiah ulang tahun. Kalian semua tahu juga, dia akan segera merayakan ulang tahun ke-80. Jadi, tolong berikan aku sedikit muka. Ya, karena sudah bicara soal uang, berikan muka kepada keluarga Qian dari keluarga miliarder Bai, agar mereka juga merasa dihormati. Mahkota ini kekurangan uang. Iya, uang sedikit, suka dan berbakti. Kami mendukungmu. Aku juga tidak akan syuting lagi. Terima kasih. Mahkota ini aku tawar 2 juta, aku umumkan. Ada yang mau menawar? Kalau tidak ada, maka aku akan tawar 2 juta untuk kali pertama. Uang sedikit ini orang siapa? 1 kalimat, langsung menurunkan nilai mahkota. Tapi mahkotaku seharusnya lebih dari 2 juta. Jelas sekali, uang ini sedikit tapi dengan harga terendah. Mendapatkan nilai tertinggi, 2 juta, kedua kalinya 2 juta. 5 juta. Orang ini siapa? Zekian Sao baru saja bilang, beri dia sedikit muka, jangan biarkan dia ikut lelang. Semua orang tidak mengajukan tawaran, hanya dia yang melakukannya. Siapa yang memberi keberanian untuk berteriak harga? Ini adalah tentang tidak membayar dan kehilangan muka. Anak ini cukup berani, tapi wajahnya terlihat asing. Juga, tidak terlihat seperti orang dari kalangan anak orang kaya. Kenapa kamu hanya menawar barangmu sendiri? Aturan lelang, tidak boleh mengajukan barang milik sendiri. Sebenarnya tidak ada aturan itu. Tapi jika kamu menaikkan harga, dan uangnya kurang tidak ada yang mengikuti, bukankah itu akan menjadi beban bagimu? Jika itu beban, ya sudah, saya rasa harga mahkota itu jauh melebihi 2 juta. Jadi, saya tidak mengizinkan seseorang menggunakan identitasnya untuk menawar barang saya. Saya bisa mengerti jika Anda ingin menjual dengan harga tinggi. Tapi yang saya takutkan adalah jika uang ini sedikit dan tidak jadi dibeli. Lalu bagaimana? Jika dia tidak membelinya, pasti akan ada orang lain yang membelinya. Jika orang lain juga tidak membelinya, maka saya akan membeli barang saya sendiri. Memang agak sedikit dominan. Anak laki-laki. Baru saja aku sudah bilang, semua jangan masuk. Tapi kamu malah masuk. Benar-benar tidak menghargai aku. Aku rasa mahkota ini cukup bagus. Jadi aku ingin membelinya untuk dipakai main-main. Tidak boleh ya? Lagi pula, kenapa aku harus menghargaimu? Barang yang saya incar harus saya dapatkan. Ada masalah? 8 juta. Kalau berani, teruskan saja. 10 juta? Sialan, cukup berani. 15 juta? Saya tidak percaya. Masih berani ikut? Orang asing macam apa ini? Berani melawan Qian Sao. Sepertinya Qian Sao sudah menantang saya. Saya harus menaikkan harga lebih tinggi lagi, menantang sifat sombong Fu Sao.
30 juta. Mahkota ini sudah dilelang sampai 30 juta. Astaga, sangat mendebarkan. Menantang belum pernah lihat. Qian Shao ditekan seperti ini. Gambarnya keren, 30 juta. Kamu cukup pandai menaikkan harga. Tapi kamu tahu, kalau aku berhenti merekam, Maka, kamu harus membayar harga mahkota ini. Kalau kamu tidak mampu membayar, lelang akan memutus satu lenganmu, sebagai akibat dari menimbulkan harga yang melambung. Karena aku berani menaikkan harga, itu artinya aku punya keberanian itu. Kalau kamu tidak mau membeli, diamlah dan tutup mulutmu. Gong Lao, pilih palu. Mahkota ini pasti menjadi milikku. Aku belum bilang tidak akan menawar. 35 juta masih sedikit, kaya dan berani. Aku sudah mengajukan tawaran. teruskan menawar. Tawar saja, kamu sudah menang. Aku memberimu muka. Mahkota ini milikmu sekarang. Kamu tahu diri juga ternyata. Pukul palu. Ada yang mau menawar lagi? Kalau tidak ada, aku akan menutup pelelangan. Mari kita beri selamat kepada Qian Shao. Dengan harga tinggi 35 juta yuan, dia berhasil membeli mahkota ini. Semua, tepuk tangan. Kamu tahu tidak, aku baru saja ketakutan. Hampir saja aku pikir Qian Shao tidak akan menawar lagi. Dia tidak akan berhenti merekam. Rasa bangganya, sudah aku kendalikan. Apa yang terjadi? 2 kali sebelumnya tangan bergetar. Kenapa kali ini cuma tangan kanan yang bergetar? Jangan bergerak sembarangan. Bahkan kalau mau ajak aku cari harta karun, harus beri aku sedikit persiapan mental. Kamu kenapa tiba-tiba jatuh dari kursi? Jatuh dari kursi. Aku cuma sedikit lapar sampai terjatuh. Jadi aku terjatuh di lantai. Lapar sampai terjatuh. Iya, aku punya kebiasaan buruk, yaitu kalau aku lapar, aku mudah terjatuh. Tidak apa-apa, aku pergi beli jiambing guozi. Makan saja dulu, segera kembali. Sialan, anak itu tadi terus menahan harga. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengurusi dia, biar dia tahu akibatnya kalau menentang Qian Shao. Gila, perutku sakit. Keluar sebentar ke toilet. Tolong hentikan lelang sebentar. Baiklah, Qian Shao. Ini VIP di lelang kami. Kasih muka dong. Lelang dihentikan selama 10 menit. Astaga. Ternyata di bawah tempat parkir ini ada harta karun. Astaga. Ini ternyata surat perintah kerajaan. Ada apa ini? Indra kanan. Kenapa aku harus terus menyelidiki? Apakah ada barang bagus di bawah tanah ini? Tapi tadi sudah terdeteksi, selain dari perintah suci, sebagian besar hanyalah tanah liat. Aku pergi. Ternyata menemukan jalur tambang rubi terbesar. Ini luar biasa. Harga rubi dipompa naik. Dari ratusan hingga ribuan yuan, bahkan bisa mencapai puluhan ribu yuan, dan juga merasakan urat tambang ini, hanya sekitar 3-500 meter persegi. Perkiraan awal nilainya mencapai puluhan miliar. Dan juga merasakan urat tambang ini, hanya sekitar 3-500 meter persegi. Perkiraan awal nilainya mencapai puluhan miliar. Tapi aku juga tidak bisa mengekstrak urat tambang ini ke permukaan. Mari kita urus surat perintah dulu, cari kesempatan untuk bekerja sama mengembangkan nanti. Batu rubi. Babi hippo. Sekarang hanya terlihat 2 kata surat kaisar. Isi di dalamnya sudah tidak jelas karena erosi waktu, juga tidak tahu bisa dijual berapa. Simpan dulu. Nanti dipasang di dinding. Sebagai koleksi juga tidak buruk. Sebagai barang koleksi juga bagus. Tuan muda dulu di sini. Hampir saja aku lari. Bukan. Tanpa tanya apa-apa, langsung mau pukul aku. Apa maksudmu? Masih berani tanya apa maksudnya? Naikkan harga dengan sengaja, agar aku tidak menunjukkan warna. Tak tahu kalau aku ini. Tolong pukul aku dengan keras. Pukul mati-matian. Iya. Ya. Saya bisa mematahkan bilah pisau dengan tangan kosong. Begitu berani. Nak, jangan sombong. Bisa bertarung itu hebat. Ya, saya kasih tahu kamu. Kalau kamu berani menggerakkan saya akan menghancurkan kamu dan keluargamu. Kamu berani memukul saya. Kamu, ya.
Aku dan kamu tidak punya dendam atau permusuhan. Mengapa kamu membawa pengawal untuk mengintimidasi aku? Sekarang siapa yang mengintimidasi siapa? Aku sebenarnya tidak ingin menyusahkanmu. Mengapa kamu membawa orang untuk menggangguku? Kamu, apakah kamu mengira karena kamu punya uang dan latar belakang, kamu jadi hebat? Kakak, jangan pukul. Memukul orang adalah perilaku yang paling kasar sekali. Bukankah kamu yang dulu bawa orang untuk memukul aku? Aku tidak pernah memukulmu. Kalau berani, tunjukkan kemampuanmu di pertandingan. Tunjukkan kemampuan sebenarnya. Oh, kamu mau bagaimana membandingkannya? Tentu saja dengan membandingkan kekayaan. Siapa yang bisa membeli semua barang lelang? Di acara pelelangan, yang kalah harus minta maaf kepada yang menang. Dan harus minta maaf secara terbuka di pelelangan. Anak ini apa dia bodoh ya? Kalau begitu, barang lelang semuanya saya titipkan ke pelelangan. Tapi ini juga pas. Saya bisa dengan terang-terangan menaikkan harga. Naikkan harga, bagus. Bisa, hehehe. Taruhanmu ini, aku terima tantangannya. Kalau kamu menang, aku akan minta maaf padamu. Boleh ya? Boleh. Kalau begitu, kita kembali dan lanjutkan lelang sekarang. Aku akan membuatmu tahu, kekayaan aku tak tertandingi. Kamu sudah merasa lebih baik. Iya, sudah lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut saya, kamu dan Qian Shao masuk hampir bersamaan. Lihat bekas tamparan besar di wajahnya. Kamu tahu apa yang terjadi? Pengawalnya memukul saya, lalu saya membalasnya. Ini juga bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Selain itu, saya sekalian bertaruh dengannya. Ya, bertaruh. Siapa yang bisa mendapatkan beberapa barang lelang ini? Orang yang kalah harus meminta maaf kepada yang menang. Kenapa saya semakin bingung ya? Bertaruh tentang apa? Melihat siapa yang punya uang untuk membeli barang lelang itu. Iya, benar. Tapi barang-barang lelang itu semua adalah yang kamu percayakan. Sepertinya pihak lelang sudah tahu itu milikmu. Jadi, apa maknanya semua ini? Ini sangat berarti. Dengan begitu, aku bisa menaikkan harga secara terang-terangan, menekan harga dan menjual dengan harga dasar. Oh, aku mengerti. Orang yang kekurangan uang biasanya ingin tampil keren. Kalau kamu menyebarkan ini tentang dia, dia akan jadi bahan tertawaan di seluruh lingkaran. Jadi, biarkan dia meminta maaf secara terbuka. Tapi kamu benar-benar mendapatkan barangnya. Tidak kusangka. Kamu ternyata pria yang licik. Tapi jangan sampai Qian Shao tahu bahwa barang lelang itu kamu yang titipkan. Kalau dia tahu, pasti marah sampai nangis dan ribut. Bisa sampai bunuh diri. Tenang saja, di mataku dia sekarang hanya orang yang sangat malang. Mari kita lihat pertunjukannya. Sekarang Qian Shao sudah kembali. Lelang dilanjutkan. Sekarang barang lelang kedua. Gila, aku sedang terburu-buru. Jangan satu persatu. Bawa semuanya sekaligus untuk dilelang bersama. Itu usulan Qian Shao. Apakah ada keberatan? Tidak, tidak ada. Baiklah, maka pedang panjang kuno. Kupon besi kapas, mutiara es giok kaca, 4 barang lelang semuanya dihadirkan. Para hadirin, keempat barang ini adalah simbol harimau, pedang dinasti Tang, kupon besi bebas hukuman, serta mutiara es giok kaca. Setelah pemeriksaan otoritatif saya sendiri, semuanya asli. Perkenalkan dengan hormat, mutiara es giok kaca berjumlah 19 butir. Julukan Giok Kaisar, dipakai bersama, nilainya bisa dibayangkan. Kupon kapas dan besi itu juga ada. Siapa yang membawanya pulang sebagai kenang-kenangan? Itu pasti sangat berarti. Lalu ada juga mutiara es giok kaca. Aku akan membawanya pulang, untuk diberikan pada kekasih kecilku. Itulah tujuan utamaku. Batu giok dan kristal es datang. Kali ini harus mendapatkan iPhone ya. Berapa harga lelangnya? Kita kali ini menggunakan cara paket. Untuk lelang ya. Sekarang juga tidak ada harga dasar, dan juga tidak ada kenaikan harga. Semua bergantung pada kemampuan masing-masing. Baik, saya suka cara tawar-menawar ini. Kalau begitu, saya mulai duluan. Saya tawar 10 juta. 10 juta, kamu cukup pandai mencari celah ya. Dari keempat barang lelang ini, ambil salah satu saja, minimal 10 juta. Saya tawar 30 juta. Saya tawar 50 juta. 52 juta.
Semua tolong beri saya muka baik. Saya suka semua keempat barang lelang ini. Saya ingin membelinya kembali untuk diberikan kepada kakek saya sebagai hadiah ulang tahun. Saya akan mengeluarkan 53 juta. Semua orang jangan lagi bidik. Keluarga Qian akan mengingat kebaikan kalian. Qian Shao, ini bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Tidak ada yang membiarkan kita membidik, kan? Kalau begitu kami juga ingin barang-barang itu. Iya, Qian Shao, mahkota tadi. Kamu bilang jangan kita ambil gambar. Kami semua menghargaimu. Kami tidak ambil gambar. Keempat barang lelang ini kamu juga tidak izinkan kami ambil gambar. Apa maksudnya? Selalu pakai keluargamu untuk menekan aku. Kalau kamu tidak punya hubungan ini, di mata kami, kamu bahkan bukan apa-apa. Itu saja. Kamu kira kamu raja ya? Apapun yang kamu katakan, kami harus dengar. HMPH. Kalau begitu kalian juga bisa tidak peduli. Bisa lanjutkan lelang. Tapi ingat, setelah dilelang, dia jadi musuh keluarga Qian. Jadi mau dilelang atau tidak? Qian Shao sudah memberi peringatan. Kalau terus diproduksi lagi, ini berarti bermusuhan dengan keluarga Qian. Qian Shao selalu sombong dan angkuh. Aku tidak ingin perusahaanku ditekan oleh keluarga Qian. Aku juga tidak ingin ditekan. Aku berhenti syuting. Lebih baik aku jadi penonton saja. Kalau begitu, aku juga tidak akan melanjutkan. Tidak perlu menyakiti hati keluarga Qian karena hal ini. 4 barang lelang ini harganya sedikit. Semoga Anda mendapatkan semuanya. Terima kasih semuanya. Kalian semua orang yang punya mata, juga orang sukses yang mampu mengurus urusan. Tunggu sampai pelelangan ini selesai. Daftar dari keluarga Qian akan dibagikan kepada kalian semua sedikit. Terima kasih, Qian Shao. Sial, orang ini lagi-lagi menggunakan identitasnya untuk menekan harga kami. Orang ini benar-benar jahat. Uang sedikit adalah anak dari keluarga kaya. Karena dia sudah mengeluarkan pernyataan. Semua orang tentu harus memberinya muka. Lagi pula, tidak ada yang ingin membuatnya marah. Bagaimanapun juga, 53 juta juga bukan jumlah yang sedikit. Cobalah untuk lebih santai. Bagaimana saya bisa santai? 53 juta ini bagi orang biasa adalah angka yang sangat besar. Tapi bagi saya jauh dari cukup. Saya butuh lebih banyak uang. Sekarang keempat barang ini tidak ada yang menawar. Jatuhkan palu. Tian Sheng, kamu ini adalah seorang pria yang tahu bagaimana memanfaatkan latar belakangnya dengan baik. Hahaha, cepatlah jatuhkan palu. Aku sudah tidak sabar. Aku tawar 1 miliar. Kamu gila, aku baru saja menawar 53 juta. Kamu tawar 1 miliar. Aku tawar 1,2 miliar saja. Kalau kamu tidak ikut lelang lagi, maka aku yang menang. Kalau bukan karena sebelumnya ditemukan sumber tambang batu rubi, aku juga tidak berani menetapkan harga setinggi itu. Apakah kamu punya cukup dana? Aku akan cek dana. Cek dana dia. Kalau uangnya sedikit, kalau Tuan Lin berhasil melelang, tapi dia tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, maka pelelangan akan mematahkan kedua kakinya sebagai hukuman. Jadi langkah cek dana ini bisa diabaikan. Baik. Maka aku akan lanjut menawar 1,3 miliar, 2 miliar. Kamu. Meskipun aku bertaruh denganmu. Tapi aku tidak menyangka kamu menawar dengan cara seperti ini padaku. Semangatmu melemah, ya, sepertinya kamu juga tidak mampu. Anak ini kan punya kekayaan lebih dari 100 miliar, kan? Aku cuma 2 miliar. Dia benar-benar marah. Meskipun dia memiliki kekayaan puluhan miliar, itu semua adalah aset tetap. Arus kas tidak sebanyak itu. Aku khawatir kamu menawarnya terlalu tinggi. Dia bisa saja mengundurkan diri. Lalu bagaimana? Aduh, setelah kamu bilang begitu, aku jadi cemas. Tapi dengan sifatnya, saya bertaruh dia akan terus ikut dengan 2 miliar. Lihat, bukankah dia ikut lagi? Tapi saya tidak ikut lagi. Kamu menang, aku sudah tidak sanggup ikut. Hahaha. Hei, kamu mengaku kalah ya? Aku kira kamu hebat sekali. Feng, jatuhkan palu saja. Barang lelang akhirnya jatuh ke tanganku. Selamat ya, Qian Shao. 21 menangkap tanda perintah pedang Tang untuk bebas dari hukuman mati. 4 barang lelang, giok, kaca, dan butiran es. Mari kita berikan tepuk tangan untuknya. Kamu kalah, sesuai dengan kesepakatan kita. Sekarang giliranmu untuk memenuhi taruhan. Tidak masalah,
berani bertaruh, berani kalah. Saya ingin memberitahukan kepada kalian semua. Tadi terjadi sedikit ketidaknyamanan dengan Qian Shao. Di sini saya ingin meminta maaf kepada Qian Shao. Maaf ya, Qian Shao, Anda besar hati memaafkan kesalahan kecil saya. Hahaha, akhirnya bisa lega juga. Ini dia kamu. Akibatnya kalau melawan saya, kenapa masih harus minta maaf? Nah, pas sekali. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan penyedia barang lelang kali ini, Tuan Ling Yunfeng. Tanpa dia menyediakan barang-barang ini, tidak mungkin bisa mencapai harga tertinggi dalam lelang kita. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Gila. Kamu bilang apa tentang barang-barang lelang ini? Semua ini disediakan oleh brengsek itu. Iya, uangnya sedikit. Sebelumnya kamu terus menekan harga dengan identitasmu. Saya sangat khawatir di dalam hati. Tidak bisa mendapatkan harga tinggi. Tidak menyangka. Akhirnya, Tuan Ling Yunfeng menawar bersamamu. Hingga mendapatkan harga setinggi ini. Tidak menyangka, akhirnya, Tuan Ling Yunfeng menawar bersamamu, baru bisa mendapatkan harga setinggi ini. Kalau begitu, ini sebagai permohonan maaf. Saya akan membungkuk lagi untukmu. Sialan. Kalian menjebak dan merugikan saya. Lelang kami adalah adil. Kamu bersaing dengan Tuan Ling Yunfeng. Kami tidak tahu apa-apa, jadi tidak bisa dianggap menjebak. Masih dengan hati yang angkuh, hanya membuatmu kalah begitu parah. Sialan. Aku tidak mau syuting lagi. Aku tidak mau barang-barang ini lagi. Kembalikan uangku. Kau yang bertaruh harus siap menerima kekalahan. Jangan tidak bisa menerima kekalahan ya. Gong Lao Qian, cukup transfer ke akunku. Aku pergi dulu. Tidak masalah, paling lambat besok malam. Uangnya sudah bisa masuk ke akunnya. Baik. 2,1 miliar. Setelah dikurangi dengan cumi dan komisi lelang, saya masih punya 1,05 miliar. Kali ini benar-benar untung. Ayo pergi. Adik Yunfeng, nanti kamu akan jadi miliarder. Bagaimana kalau kita makan bersama? Ada apa ini? Datang lagi. Apa tangan kiri menemukan harta karun? Saya tidak ada waktu hari ini. Nanti kalau ada waktu kita bicarakan. Benar-benar pria keras kepala. Menghasilkan banyak uang. Tapi pelit, bahkan tidak mau traktir makan. Tangan kiri membawaku ke sini. Sepertinya ada harta karun di dasar danau ini. Ada apa ini? Sebelumnya merasakan permukaan tanah, tidak pernah membuatku terluka. Bagaimana bisa membuatku berdarah? Indra super kuat. Menjelajah lagi. Percepat penjelajahan. Lepaskan aku. Sudah menembus kedalaman 1 kilometer. Di bawah tanah ini, sebenarnya ada apa di sini? Ada dingin dan panas. Juga ada yin dan yang tai chi. Sepertinya aku melihat sebuah batu. Ternyata itu sebuah meteorit. Dan, meteorit ini sudah ada di sini sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Benda ini benar-benar ada. Aku harus mendapatkannya, Mengambil benda dari jarak jauh, keluar, meteoritku. Memang meteorit dari luar angkasa. Ini mengandung energi yang sangat besar. Kepala museum pasti akan tertarik.
Lin, adikku, teleponmu datang tepat waktu sekali. Saya sudah mengajukan permohonan ke atas. Gedung terbengkalai di Xicheng itu akan segera dibongkar. Lalu kita bisa mulai menggali tembok kota kuno. Itu bagus sekali. Kepala museum, saya telepon kamu kali ini karena ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Kamu pasti akan tertarik. Dengar dari nada suaramu, kamu pasti dapat sesuatu yang bagus. Ya, Pat, beritahu aku, itu meteorit apa? Sebuah meteorit dari luar angkasa. Meteorit apa? Jangan bercanda, ya. Ini barang langka banget, loh. Kita sudah kenal cukup lama. Kapan aku pernah menipumu? Kalau begitu, di mana alamatnya? Aku segera ke sana. Kita harus bicarakan dulu, ya. Bayaran? Ya, bro. Kapan aku pernah kurangin bayaranmu? Iya sih, tapi kamu tiap kali juga nggak kasih banyak. Lihat barangnya dulu. Oke, kalau memang itu meteorit, itu milik negara. Kamu harus paham itu. Aku tahu, kalau tidak, aku juga tidak akan meneleponmu. Benar kan? Datanglah ke Waduk Jiangcheng untuk menemuiku. Baik, Meteor itu, cepat tunjukkan padaku. Ini dia. Bukankah ini hanya batu kerikil? Saudaraku, kali ini kau salah lihat. Lihat tanaman yang membeku di sini, dan tanaman yang menjadi abu di sisi lain. Bukankah semua ini karya dari meteorit? Ayo. Aduh, panas banget, panas banget, panas banget. Aduh, dingin banget, dingin banget, dingin banget. Aduh, aduh. Ini cukup menarik. Aku harus mempelajarinya dengan baik. Hei ya, hei hei ya. Hei, tertawa. Hei. Ini adalah meteorit. Berdasarkan catatan dalam buku dan referensi, ini adalah pecahan meteor yang terkena tabrakan dengan planet lain, jatuh ke bumi. Ya, kamu telah memberikan kontribusi besar untuk Daxia. Sekarang, banyak teknologi canggih kita didapat dari meteorit. Hadiahmu kali ini pasti tidak akan sedikit. Setidaknya 10 juta sebagai dasar. Begitu banyak. Tentu saja, sangat berarti. Saya akan menghubungi orang sekarang. Tutup tempat ini. Biarkan tim penelitian datang. Itu 10 juta. Kapan bisa masuk ke rekening? Saya bisa memberikannya sekarang juga. Tapi sudah gelap. Prosedur dan administrasi juga butuh waktu. Baiklah, paling cepat besok akan saya berikan. Kepala museum, saya punya sebuah dekrit. Tidak tahu apakah museum kita membutuhkannya. Wah, dekrit. Kamu dapat barang-barang bagus ini dari mana? Ayo, cepat tunjukkan padaku. Ling Yunfeng menyia-nyiakan sesuatu yang berharga. Kamu benar-benar melipat surat perintah kerajaan. Kalau sampai rusak, kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Bukankah kantong bajuku kecil? Lihatlah surat perintahnya. Hanya ada tulisan surat perintah. Kalau ini tidak berharga, ya sudah, sumbangkan saja. Sial Lin Yunfeng. Kejutan yang kamu bawa hari ini sangat banyak. Ini benar-benar surat perintah tanpa kata. Surat perintah tanpa kata. Aku sudah nonton banyak drama, tapi belum pernah dengar ada istilah surat perintah tanpa kata. Hei, ini harganya berapa ya? Kamu pasti nggak ngerti deh. Ini dari masa runtuhnya dinasti Daqi. Akhirnya sebuah perintah dari Kaisar. Sayangnya, Kaisar belum sempat menulisnya. Ibu kota sudah hancur. Jadi ini menjadi perintah pertama dalam sejarah yang tidak ada tulisan, tapi memiliki makna pencatatan yang penting. Ternyata seperti ini ya. Itu berharga berapa ya? Kamu, bukankah mau menyumbangkannya ke museum kami? Apakah itu didonasikan karena tidak berharga? Sekarang sudah berharga. Kalau tidak diberi sedikit imbalan, rasanya tidak masuk akal. Lagi pula ini adalah warisan keluarga. Warisan keluarga. Keluargamu dulu bekerja apa? Jadi pejabat. Aku dengar dari kakekku. Katanya, ini waktu dia mengalami masa perang kala itu. Diambil. Kalau tidak, aku juga bisa tahu asal-usulnya. Kamu bicara banyak tentang tujuan. Tak lain hanya ingin uang. Kalau begitu, perintah kerajaan. Aku akan ajukan permohonan 5 juta. Selain itu, kamu akan menjabat di museum kami. Jabatan apa? Ahli harta karun kehormatan. Apakah harus masuk kerja tepat waktu? Saya orang yang suka kebebasan. Kalau harus masuk kerja, saya kurang suka. Tidak perlu, tidak perlu. Masuk kerja. Gaji dan tunjangan akan diberikan tepat waktu setiap bulan. Tapi ada satu permintaan kecil. Kalau ada hal bagus lagi, hubungi saya segera.
Dapat pekerjaan cuma-cuma. Bagus sekali. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi. Di mana kontak saya? Tutup area ini. Baiklah, saya pergi dulu. Uang masuk ke rekening. 1,05 miliar yuan. Uangnya sudah masuk. Ditambah dengan puluhan juta yang didapat sebelumnya. Sekarang, asetnya hampir mencapai 11 miliar. Yun Feng, ada kabar baik. Tim medis dari luar negeri itu, mereka bilang kalau uang sudah siap, besok mereka bisa langsung terbang ke sini. Jadi totalnya butuh berapa uang? Lewat jalur hubungan. Komisi awal butuh 150 juta. Kalau untuk biaya pengobatan totalnya butuh 950 juta. Harus membayar uang muka, 500 juta. Tapi kamu harus siap secara mental. Tingkat keberhasilan keseluruhan hanya 80%. Yun Feng, apakah kamu bisa mengumpulkan uang ini? 950 juta ditambah 150 juta. Ini akan menguras semua uang yang saya dapatkan. Hanya ini saja masih belum cukup. Ini masih kurang. Zhang Zuzi, biarkan tim medis ini datang. Saya bisa mengumpulkan uangnya. Kita jangan sampai melakukan hal yang ilegal. Uang ini, bukan sembarang orang bisa mengumpulkannya. Dokter Zhang, tenang saja. Belakangan ini, saya dan teman-teman mendirikan sebuah perusahaan. Kami mendapatkan sedikit uang besar. Uang ini bisa saya kumpulkan. Saya akan segera mentransfer uang muka ini kepadamu. Itu tidak bisa. Rumah sakit kami punya aturan. Tidak boleh meminjam uang keluarga pasien secara pribadi. Begini saja. Transfer ke rekening rumah sakit. Saya akan segera kirimkan nomor rekeningnya kepadamu. Baik. Apa yang terjadi? Dulu hanya getaran di lengan. Sekarang, kaki juga mulai bergetar. Apakah ada harta karun yang sangat besar? Bangunan ikonik di Jiangcheng, gedung grup pertambangan Jiangcheng. Sepertinya ada harta karun di sini. Di kedalaman 100 meter, muncul sebuah tambang perak. Di kedalaman 500 meter, muncul satu tambang emas. Di kedalaman 800 meter, muncul satu tambang besi. Astaga! Ini tambang emas dan perak, tambang besi dan 3 tambang muncul secara bersamaan. Bagaimana ini bisa terbentuk? Karya alam yang luar biasa, sungguh mengagumkan. Tapi ini semua adalah urat tambang. Apa yang harus saya lakukan untuk mengeluarkannya? Kebetulan ini semua adalah bunga dari tambang. Langsung dijual ke tambang Jiangcheng. Gampang kan? Ngapain sih? Ngapain sih? Tengah malam begini, duduk di bawah gedung grup perusahaan kita. Mau mencuri ayam atau apa? Cepat pergi, kalau tidak aku akan lapor polisi menangkapmu. Bukan 2 penjaga keamanan besar. Aku bukan pencuri. Aku datang untuk mencari bos kalian. Mencari bos kami. Apakah kamu sakit jiwa? Kenapa tengah malam begini? Cari bos di bawah gedung perusahaan orang lain. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Saya bukan orang gila. Saya ada urusan bisnis besar, senilai ratusan miliar dengan bos kalian. Jadi saya hanya bisa datang malam ini. Cepat pergi sana. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Karena mengirimmu ke penjara. Kenapa kamu marah-marah? Saya ini adalah harta karun terhormat. Ahli museum yang menemukan harta karun. Ingin bicara dengan bos kalian. Ada masalah. Kamu ini bodoh banget ya. Kamu ahli museum. Apa hubungannya dengan kami? Bos kami kenal dengan kepala museum. Kalau kamu bisa menghubungi dia, kamu bisa bertemu bos kami. Kalau tidak, aku cuma bisa memukulmu, lalu mengantarmu ke kantor polisi. Kalau begitu, itu mudah. Hei, kepala, dengar-dengar, kamu kenal pemilik Jiangcheng Mining? Ya, kenal. Dia itu murid kesayanganku. Ada apa, Lin?
Aku punya bisnis yang ingin dibicarakan. Jadi, aku ingin bertemu dengannya. Bisnisnya bukan tentang barang antik, kan? Dia juga suka barang antik. Kalau begitu, seperti yang kita janjikan sebelumnya. Kalau ada barang bagus, kasih saya dulu. Kenapa kamu tiba-tiba bermain seperti ini padaku? Kamu salah paham. Kepala museum, saya ini bukan. Takut museum kalian tidak sanggup menampungnya. Kamu meremehkan siapa? Di Jiangcheng, dan barang antik yang tidak bisa kita simpan di museum. Bisnis barang antik, sebuah tambang. Oh, itu memang harus menghubungi Jiangcheng Mining. Tunggu sebentar, saya akan segera menghubunginya. Nanti biarkan dia pergi ke perusahaan grup. Baik. Saya sudah menghubungi bos kalian. Kalian berdua jangan usir saya lagi. Bagaimana? Seriusan? Sial. Ini mobil khusus bos. Dia siapa sih? Hebat banget. Jangan-jangan memang anak ini yang dipanggil. Oh. Kamu yang guru saya bilang itu. Ahli Ling Yunfeng. Guru saya yang bilang sama saya. Kamu mau bicara soal bisnis tambang dengan aku. Kalau mau tahu detailnya, datang ke kantor aku saja. Aku tidak mau ke kantor. Waktuku sangat mepet. Singkat saja, kita bahas di sini saja. Baiklah, bahas saja. Begitu ya. Di bawah gedung tambang kalian, ada sebuah jalur tambang. Masing-masing mengandung tambang emas, perak, dan besi. Hahaha. Ahli Ning, kamu bercanda dengan saya. Ini adalah gedung padang gurun. Bisnis utama saya adalah pertambangan. Kamu bilang di bawah rumah saya ada tambang emas, tambang perak, dan tambang besi. Menurutmu saya akan percaya? Lagi pula dari segi teknis, ketiga jenis tambang ini tidak mungkin bersama. Kamu bisa mengenal guruku, dan bisa memanggilku, memberikan petunjuk ini padaku. Uang ini anggap saja sebagai biaya konsultasi. Cepat pulang dan tidur. Jangan buang waktuku di sini. Kamu tidak percaya padaku. Ahli yang jelas. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kalimat ini diucapkan benar-benar seperti dongeng. Aku bisa memberimu 100.000 rupiah. Sudah cukup, karena mengingat kepala perpustakaan kita. Kalau tidak begitu, aku akan suruh petugas keamanan memukulmu keluar. Jangan buang-buang waktu di sini, menghabiskan waktu dan tenaga saya. Kalau begitu, karena waktu dan tenaga kamu sudah terbuang di tempat saya. Kalau begitu, biarkan para pekerja eksplorasi mulai eksplorasi di sini. 100 meter ke bawah, 300 meter, 800 meter. Lihat apakah ada tambang emas, tambang besi dan tambang perak juga ada. Baiklah, saya akan memberi muka kepada guru kepala saya. Jika tidak ada, saya akan menamparmu 10 kali, sebagai hukuman. Halo. Bawa tim ke perusahaan untuk memeriksa emas, perak, dan biji besi. Emas benar-benar emas. Saya juga punya ini. Yang ditemukan adalah perak. Saya juga punya ini. Ini besi saya. Bos memang benar. Di bawah gedung kita benar-benar ada jalur tambang. Perkiraan awal ini cukup besar. Bro kecil, ya. Kami bergerak di bidang sumber daya pertambangan. Tak disangka di bawah gedung ini sendiri tersembunyi harta karun sebesar ini. Bagaimana kamu bisa menemukan di bawah gedung ini bahwa ada sumber daya mineral? Aku juga menemukannya secara kebetulan. Haha, penjelasan ini bagus. Mengingat kamu telah membantu grup saya menemukan tambang yang begitu penting. Saya berencana untuk menjadikanmu mitra di tambang ini, tapi saya butuh uang. Butuh berapa? 10 miliar terlalu banyak. Uang itu juga bukan tidak bisa diberikan. Tapi, harus menunggu sampai tambang ini dieksplorasi, dan nilai produksinya bisa diperkirakan baru bisa saya berikan. Dan kamu harus tahu, kalau harus digali, gedung saya ini juga harus dibongkar. Itu juga biaya yang tidak kecil. Saya tidak butuh 100 miliar, 10 miliar, cukup 10 miliar. Hanya 10 miliar. Saya memang butuh banyak uang. Selamatkan nyawa ayah saya. Baik, saya akan segera mentransfernya untukmu. Katakan padaku akunmu. Pria yang menarik.
harus disembuhkan. Tenang saja, kamu sudah membayar, dan sudah menyiapkan banyak dana cadangan. Dan di ruang operasi ini, semua adalah tim profesional yang merawat pasien vegetatif. Penyakit ayahmu pasti akan sembuh. Tapi aku tetap khawatir. Sudah 6 jam ini masuknya. Melahirkan tidak pernah sesulit ini. Kamu terlalu tegang. Operasi seperti ini bagaimana bisa dibandingkan dengan melahirkan? Bagaimana keadaan operasinya? Operasinya berjalan lancar. Dokter bilang mungkin kamu akan bangun sekarang. Bisa juga, butuh 2 atau 3 hari untuk bangun. Syukurlah. Anakku. Ibu. Kamu akhirnya bangun. Selama ini kamu sudah berjuang keras. Tidak apa-apa, Bu. Ayah sehat. Itu adalah kebahagiaan terbesar bagi anak.